Jadi yang akan lahir itu dengan tanda-tanda seperti ini, itu nabi palsu. Apa nggak takut saya? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi serta meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, karena dia lagi-lagi menuduh Yesus itu sebagai nabi palsu, dan dia mengambil dasar ayatnya dari kitab Zakharia. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Saya lihat judulnya, saya takut. Judul perikopnya di blog Ustaz yang tulisan miring nih. Screenshot pemirsa, 1, 2, 3, 4, 5. Penyingkiran berhala dan nabi palsu. Widih. Wih. Jadi yang akan lahir itu dengan tanda-tanda seperti ini, itu nabi palsu. Apa nggak takut saya? Takut saya. Takut saya waktu itu. Berarti yang lahir ini, yang menjadi sumber membasuh dosa, ternyata dia adalah nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu. Merikan kita. Takut kita. Coba geser ke bawah Ustazah. Geser aja ke bawah. Geser ke bawah. Ustazah, duanya ditolong dibacakan. Syukran Ustazah. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Syukran Ustazah. Tadi sudah dibaca sama Ustazah Niru ya. Bagi penduduk Yerusalem di angka 1. Ya, di Yerusalem, nabi-nabi pada saat itu akan disingkirkan Allah. Dilenyapkan, dibantai, dibuang, dibunuh. Ya. Oke ya. Turun ke bawah Ustaz. Screenshot dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Syukran. Geser ke bawah Ustaz. Geser ke bawah. Oke. 6. Silakan. Tunggu. Dari 5 Ustazah. 5, 6. Syukran. Padahal Ustazah. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Syukran Ustaz. Pemirsa, yuk serius yuk. Kita belajar yuk. Jadi itu dia videonya dari Ustadz Kainama, di mana dia mengutip ayat dari kitab Zakharia pasal 13, dan dia tidak membaca itu secara keseluruhan. Di dalam pasal 13 ayat yang pertama itu bicara tentang kehadiran Yesus sebagai pembasuh dosa. Nah, teman-teman, dan dia mengutip ayat itu, dia berkata bahwa Yesus adalah nabi palsu berdasarkan ayat yang ada di dalam kitab Zakharia pasal 13. Dia tidak mengerti konteks ini. Oke teman-teman, saya akan mau meluruskan ini supaya jangan sampai ada orang yang bingung mengenai ayat-ayat yang dikutip oleh Ustadz Kainama. Karena kita tahu bahwa tujuan Ustadz Kainama mengutip ayat-ayat Alkitab itu bukan untuk mencari kebenaran tujuannya, melainkan dia mau mencoba membelokkan pengertian dari ayat-ayat itu. Nah, jadi teman-teman, kita baca secara keseluruhan, dan saya mohon kepada teman-teman semua untuk kita bisa menyimak perikop ini, seluruh konteks ini,
kita menyimak kira-kira apa yang dimaksud oleh konteks Zakharia pasal 13 ini. Dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, teman-teman, jadi kita lihat judul perikopnya aja, teman-teman. Di situ dikatakan penyingkiran berhala dan nabi palsu. Dan Ustadz Kainama itu tadi berkata bahwa membaca judulnya aja dia sudah takut. Nah, teman-teman, mari kita simak mulai dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Nah, teman-teman, di situ dijelaskan, perhatikan baik-baik, bahwa pada waktu itu ini merupakan suatu nubuatan akan lahirnya Mesias. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Pertanyaannya, kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh Yerusalem dan juga khususnya bangsa Israel? Dosa apa dan kecemaran apa yang dilakukan oleh mereka sehingga sampai Mesias itu datang untuk membasuh dosa dan kecemaran penduduk Yerusalem itu? Kira-kira apa dosa mereka? Apa kecemaran mereka? Kita baca ayat yang kedua, kita lihat kecemaran dan dosa apa. Di ayat 2, maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu. Yang pertama, teman-teman, berhala. Dosa yang dilakukan oleh Israel, penduduk Yerusalem itu, ada penyembahan berhala. Itu bukan hanya pada zaman Zakharia saja ada penyembahan berhala di bangsa Israel. Itu jauh sebelumnya, di zaman para nabi-nabi sebelumnya, zaman raja-raja sebelumnya, itu sudah ada penyembahan berhala. Seperti Izebel, Ahab, itu di zaman Nabi Elia, penyembahan berhala terjadi. Nah, penyembahan berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Yang pertama tadi, dosa yang dilakukan oleh Israel itu, yang pertama berhala, dan kemudian nabi-nabi palsu, dan kemudian roh najis. Ada 3, penyembahan berhala, nabi-nabi palsu, dan kemudian roh najis. Itu yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem. Nah, kemudian di ayat 3, dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pertanyaannya, adakah orang tua Yesus itu menikam Yesus ketika Yesus kan tidak demikian. Maria dan Yusuf itu tidak pernah menikam Yesus. Dan ini tidak sesuai kalau Kainama mengambil ini dan kemudian dirujukannya ini kepada Yesus mengenai orang yang ditikam oleh orang tuanya ini. Karena Yesus memang tidak pernah ditikam oleh orang tuanya. Sedangkan di ayat 3 itu, nabi palsu itu ditikam oleh orang tuanya. Nah, kemudian ayat 4. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Dan itu dirujuk kepada nabi palsu itu. Kemudian ayat 5. Tetapi masing-masing akan berkata,
Aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Nah, di sini para nabi itu berkata dan menyembunyikan status mereka atau tanda mereka sebagai nabi palsu. Mereka tidak mengaku lagi nabi, melainkan mereka mengaku sebagai pengusaha tanah. Ayat yang ke-6, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Nah, jadi ini terus merujuk kepada nabi palsu ini, bukan kepada Yesus. Karena dalam ritual tradisi penyembahan berhala itu, teman-teman, ada mereka melakukan pengirisan-pengirisan atau mereka mencabik-cabik tangan mereka, badan mereka, melukai diri mereka dengan pedang dan tombak. Nah, itu yang dimaksud di situ. Nah, jadi kedatangan Yesus di sini, dia harus membongkar semua nabi-nabi palsu itu. Itu makanya di ayat yang pertama itu dimulai mengenai kelahiran Kristus, nubuatan kelahiran Kristus yang akan membersihkan penduduk Yerusalem itu dari nabi-nabi palsu itu. Karena nabi-nabi palsu itu mereka menyampaikan sesuatu demi nama Tuhan, dan itu pun Yesus sudah memberikan peringatan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dia berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, mereka bernubuat demi namaku, mereka mengusir roh-roh jahat demi namaku. Tetapi pada waktunya nanti Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi Yesus datang untuk menelanjangi para nabi palsu ini, untuk membersihkan penduduk Yerusalem ini dari penyembahan berhala, roh najis, dan nabi-nabi palsu. Nah, di ayat yang 6, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Dan ayat yang ke-6 ini itu tidak merujuk sama sekali kepada Yesus, karena ini merujuk kepada para nabi-nabi palsu, di mana dalam setiap ritual mereka sengaja melukai diri mereka dengan pedang dan tombak, karena itu merupakan tradisi dalam ritual. Dan itu tercatat di dalam Raja-Raja 18 ayat 28. Nah, mari kita coba lihat bagaimana tradisi kebiasaan orang-orang yang menyembah berhala itu melukai diri mereka dengan pedang. 1 Raja-Raja 18 ayat 28. Begini firman Tuhan, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Jadi ini merupakan kebiasaan penyembah-penyembah berhala dalam ritual mereka, dalam memanggil Tuhan mereka itu, berhala-berhala mereka itu, mereka menoreh-noreh badan mereka itu, melukai diri mereka, menyayat-nyayat badan mereka, tubuh mereka. Itu merupakan kebiasaan. Jadi itu yang dimaksud di dalam Zakharia tadi. Jadi kedatangan Yesus itu yang dimulai dari ayat yang pertama, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Kecemaran dari apa? Dosa dari apa? Dosa dari penyembahan berhala, dosa dari roh-roh najis, dosa dari nabi-nabi palsu. Jadi kalau Kainama mengambil seluruh konteks ini dan merujuknya langsung kepada Yesus Kristus, mengatakan Yesus sebagai nabi palsu, itu salah betul, karena dia tidak mengerti, memahami bahwa ada dua yang dibicarakan di sini.
yaitu kedatangan Yesus dan kejahatan nabi palsu. Jadi kedatangan Yesus itu untuk membersihkan penduduk Yerusalem dari penyembahan berhala, dari roh najis, dari nabi-nabi palsu. Jadi firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus datang, maka tidak ada lagi seseorang yang mengaku nabi. Tidak ada ketika Yesus datang nanti. Tidak ada lagi seseorang yang mengaku nabi. Nah, bahkan kalau ada yang mengaku nabi setelah dia, itu nabi palsu. Jadi Yesus datang itu untuk memberitakan itu. Makanya dia pernah ingatkan murid-muridnya mengenai nabi-nabi palsu. Jangan percaya. Nah, Yesus datang membongkar semua itu. Menelanjangi kejahatan-kejahatan penduduk Yerusalem. Membersihkan mereka. Membasuh mereka. Bagaimana cara membasuh mereka dari dosa atau kecemaran yang mereka lakukan, yaitu penyembahan berhala, nabi-nabi palsu, dan kemudian roh najis. Bagaimana cara Kristus datang untuk membersihkan itu? Maka bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Nah, di situ dikatakan, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku." Nah, gembalaku yang dimaksud di sini gembala yaitu Yesus Kristus. "Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah." Ayat 8. "Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati, binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup." Di dalam ayat 7 itu disitulah penerapannya mengenai eksekusi Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai gembala yang dibunuh di atas kayu salib itu. Dan dengan demikianlah penduduk Yerusalem terbasuh dari dosa mereka dan kecemaran mereka. Nah, jadi itu dia teman-teman, harus pahami. Jadi judul perikopnya itu menyingkirkan berhala dan nabi palsu. Melalui apa? Melalui kedatangan Yesus Kristus, dibersihkan semua nabi-nabi palsu. Dihapuskan semua nabi-nabi palsu. Dihapuskan semua kecemaran itu. Roh-roh najis itu. Itu lewat apa? Kedatangan Kristus. Untuk membasuh mereka, maka Yesus dieksekusi di atas kayu salib sesuai dengan ayat ke-8. Nah, jadi itu dia, jangan sampai tafsirannya liar sekali. Pahami dulu baik-baik. Di ayat yang pertama itu bicara apa? Nah, itu bicara kedatangan Mesias yang membasuh dosa dan kecemaran. Kemudian setelah sudah mengerti itu, pahami lagi baik-baik kecemaran apa dan dosa apa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem pada saat itu. Nah, karena konsekuensi dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu, yaitu pembuangan di Babel, dan kemudian itu kebinasaan atau kematian mereka lewat perang. Itu konsekuensi dosa mereka kalau mereka ingkar pada perjanjian Tuhan mereka. Nah, jadi itulah datangnya Yesus Kristus untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa itu, dari kecemaran itu, melalui pengorbanannya. Dan itu sudah jelas teman-temannya. Dan Zakharia 13 ayat 1-6 itu sama sekali tidak merujuk kepada Yesus sebagai nabi palsu. Justru ini merujuk kepada Yesus yang datang untuk membersihkan, untuk membasuh dosa penduduk Yerusalem dari roh najis, nabi palsu, dan penyembahan berhala. Deal ya? Harus begitu dong kalau mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Jangan asal ngomong doang si Ustadz Kainama ini. Ngakunya sekolah di Israel, tapi konteks yang segampang ini saja dia tidak bisa paham, dia tidak mengerti. Nah, dia mutar balikan itu. Sehingga ketika dia membahas konteks Zakharia 13 ini dan dia menyampaikan kepada publik bahwa Yesus yang datang dari Daud itu adalah nabi palsu,
Nah, sehingga orang berpikir, oh ternyata iya ya Yesus itu nabi palsu. Sebenarnya motivasi Kainama itu supaya pendengarnya itu benci terhadap kekristenan. Tetapi dia memahami konteks ini dengan cara yang bodoh. Dia hanya asal comot ayat, dicomot di tengahnya, dicomot dari awal, comot tengah, kemudian comot akhir. Ya udah, kesimpulannya Yesus nabi palsu, kata Kainama. Begitunya pemahaman Kainama ini sebenarnya. Dia tidak mengerti apa-apa masalah kitab suci Kristen. Tetapi sok tahu, biar dapat makan, biar dapat panggung. Nah, dia rela berdusta, rela berbohong, asal dia dikasih panggung, asal dia dikasih makan. Gitu aja menurut saya sih. Sebenarnya kalau enggak, ngapain dia bahas kitab Kristen yang bukan urusannya? Apa tujuannya, apa maksudnya? Selain untuk cari makan. Kan begitu. Jadi tolonglah kepada Kainama kalau misalnya mau cari makan itu jangan berbohong dong. Nah, ini ayatnya sama sekali itu tidak membuktikan Yesus sebagai nabi palsu. Justru ayat ini, konteks ini membuktikan bahwa kedatangan Mesias itu untuk membersihkan penduduk Yerusalem dari roh najis, penyembahan berhala, dan juga nabi-nabi palsu. Jangan diputarbalikkan kebenaran itu. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.